Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus. Saat ini kita bertemu secara online. Saya percaya meskipun secara tempat kita terpisah, tetapi kita adalah orang-orang yang saling mengasihi satu sama lain. Dalam hati kita semakin dekat. Amin. Saudara, menindaklanjuti pergumulan kita saat-saat ini, kita melihat banyak sekali pergumulan yang kita alami, khususnya di kota tercinta, di bangsa tercinta. Bagaimana orang-orang mengalami kekhawatiran di dalam hidupnya karena virus corona. Sehingga saat ini kita tidak mengalami pertemuan secara jasmani. Tapi saya percaya melalui firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama, kita akan semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang satu topik yang berjudul pemeliharaan yang sempurna bagi orang percaya. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Saudara dan saya adalah orang-orang yang belajar mengasihi Tuhan, sehingga kita percaya bahwa Allah menjadikan segala-galanya menjadi baik, segala indah pada waktunya. Meskipun saat ini kita sedang bergumul, tetapi kita percaya penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu bersifat integral. Tidak hanya sebagian-sebagian, tetapi menyeluruh tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara di dalam kasih karunia Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang, Yesus datang, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sehingga saudara, kita meyakini betul bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna menyertai kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan untuk kita tetap percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu berlaku di dalam hidup kita? Tentunya mengingat pemeliharaan Allah pada hari-hari yang telah kita lalui membuat kita mengerti dan kita berharap bahwa kekuatan itu tetap berlaku di dalam kehidupan kita saat-saat ini, bahkan di hari-hari mendatang. Hari ini kita akan berbicara tentang pemeliharaan Allah yang sempurna. Kita akan membuka di dalam Filipi 1 ayat 3-6. Tetapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau saat ini kami boleh bersama-sama bertemu secara online dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berikan kemampuan kepada kami hati seorang murid untuk kami boleh mengerti dan belajar melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami, supaya hidup kami berkenan kepada Tuhan dan kami dapat melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap merenungkan firman Tuhan, katakan bersama, amin. Saya akan bacakan buat saudara-saudara terkasih, Filipi 1 ayat 3-6. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku sepenuhnya, Aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saudara, ini merupakan satu ucapan syukur Paulus kepada jemaat di Filipi, bahwa Paulus mengucap syukur kepada Allah karena pemberitaan Injil itu terpelihara sempurna di dalam jemaat Filipi saat itu. Saudara, tentunya kita yakin dan percaya pemberitaan Injil itu pun sudah ada di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi dan akan terus bergaung setiap hari di dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap percaya dan mengucap syukur kepada Allah dalam segala perkara. Ada 3 hal yang harus kita renungkan supaya kita percaya pemeliharaan itu sempurna dalam hidup kita. Mari kita renungkan bersama. Poin yang pertama, pemeliharaan Allah sempurna di dalam hidup kita karena kita yakin betul bahwa Allah adalah sumber kebaikan. Allah adalah sumber kebaikan, sehingga segala sesuatu yang baik tentunya berasal daripada Allah.
tatkala kita berpikir, apakah wabah yang melanda bangsa ini berasal dari Allah atau bukan? Tentunya jawaban firman Tuhan adalah itu bukan berasal daripada Allah, karena Allah adalah sumber kebaikan. Tetapi toh kalau kita mengalami wabah ini, kalau bangsa kita menghadapi wabah ini, itu berarti Allah mengizinkan wabah ini terjadi di dalam bangsa ini dengan satu tujuan, tentunya kebaikan bagi saudara dan saya. Haleluya. Mazmur 31 ayat 19 berkata, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Kalau kita mengerti, pemazmur juga berkata, ia mengucap syukur karena kebaikan Tuhan melimpah di dalam hidupnya. Harusnya kita juga mengerti, kebaikan Tuhan itu juga melimpah di dalam hidup kita. Karena tanpa kebaikan Tuhan, kita tidak ada sampai saat ini. Saudara, kegagalan kita atas masalah yang kita hadapi saat ini adalah karena kita tidak paham atau gagal paham memahami bahwa Allah itu baik. Allah itu sumber kebaikan di dalam hidup kita. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Yakobus 1 ayat 17. Artinya, tatkala kita memahami segala sesuatu pergumulan yang kita alami, kita memahami bahwa Allah itu baik, sumber kebaikan, tentunya kita akan memandang masalah itu sebagai sesuatu yang akan membuat kita semakin dekat lagi kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan semakin lagi bertumbuh di dalam Dia. Karena kita yakin pemeliharaan Tuhan itu sempurna di dalam kehidupan kita. Sehingga ini yang membuat kita mengucap syukur kepada Dia. Ini yang membuat hati kita bersuka cita meskipun pergumulan, kekhawatiran yang ada di depan kita. Tetapi kita tetap bersyukur karena kita yakin bahwa Allah itu baik. Dan dari segala sesuatu yang kita alami tentunya menjadikan kebaikan dalam hidup kita. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Saudara, hari ini yakini dengan penuh bahwa Allah itu sumber kebaikan dalam hidup kita. Kekhawatiran mungkin kita alami saat ini membuat kita waspada, bersikap. Tetapi percayalah, hidup di dalam kekhawatiran tidak mengerjakan sesuatu yang baik. Karena kita tahu Allah menjaga kita, sehingga kita tidak boleh hidup di dalam kekhawatiran. Ketakutan itu baik karena membuat kita waspada. Tetapi hidup di dalam ketakutan itu mengingkari bahwa Allah itu baik dan memelihara kita sempurna. Bagaimana caranya yang kedua untuk kita mengerti pemeliharaan itu sempurna dalam hidup kita? Kita harus mengerti Allah adalah arsitek agung. Artinya Allah punya rancangan yang baik di dalam hidup kita. Seperti Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Ini jaminan bagi kita orang percaya bahwa Allah punya rancangan yang baik. Meskipun situasi kondisi kita terasa kurang baik, tetapi Dia tetap Allah yang baik. Dia tetap Allah yang merancangkan segala sesuatunya menjadi baik. Dan kita percaya di dalam Dia ada hari depan yang penuh harapan. Di masa-masa yang sulit ini, kita harus percaya bahwa ada hari depan yang penuh harapan yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Karena kita adalah orang-orang yang terus belajar mengasihi Dia. Rencana Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup ini. Jauh melebihi rencana terbaik yang bisa kita pikirkan atau upayakan. Hari ini mungkin kita punya rancangan, punya rencana, punya planning di dalam hidup kita. Dan kita yakini planning itu adalah yang terbaik. Tetapi tatkala kita melihat situasi kondisi, kita mengatakan bahwa rancanganku bubar semua. Sehingga kita meyakini benar. Allah yang punya rancangan yang terbaik, tentunya
lebih baik daripada rancangan yang kita buat di dalam hidup kita. Sehingga kita harus berharap terus kepada Dia, bergantung terus kepada Dia, supaya yang terjadi di dalam hidup kita sesuai dengan rancangan Allah. Karena rancangan Allah adalah rancangan yang terbaik bagi kita. Dan kita tahu, saudara, bahwa Allah itu tidak pernah gagal dalam merancangkan segala sesuatu. Karena Dia adalah Allah yang ajaib, Allah yang melakukan segala sesuatu dengan kuasanya yang ajaib. Dan Dia adalah Allah yang tidak pernah gagal. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Hari ini kita melihat, merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan bahwa rencana Allah tidak ada satupun yang gagal. Sehingga kita harus percaya kepada Dia, berharap, bersandar terus kepada Dia, Allah yang punya rancangan yang baik di dalam hidup kita. Pemeliharaan Allah dinyatakan agar kita dapat menggenapi rancangan Allah dalam hidup kita. Amin. Saudara, tentunya Allah punya rancangan yang terbaik di dalam hidup kita. Allah ingin supaya rancangannya itu terlaksana di dalam hidup kita. Dan untuk itu Allah menyatakan pemeliharaan yang sempurna di dalam hidupmu. Hari ini tatkala kita khawatir, bagaimana masa depan saya? Bagaimana harapan-harapan di depan sana terhadap diri saya? Firman Tuhan menjawab, ada rancangan Allah yang luar biasa, rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Dan rancangan itu, rancangan berasal daripada pribadi yang tidak pernah gagal pada saat ia merancangkan segala sesuatu. Sehingga kita harus dengan yakin berkata, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Allah punya rancangan yang terbaik dan rancangannya tidak pernah gagal. Yakini pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat mengerti bahwa Allah itu adalah perancang yang agung. Dan kita berharap bersandar hanya kepada Tuhan, Allah yang luar biasa. Poin yang ketiga, poin yang terakhir, bagaimana pemeliharaan itu sempurna dalam hidup kita dan kita percaya dan pemeliharaan itu terasa nyata di dalam hidup kita. Yang ketiga adalah kita harus percaya Allah setia terhadap janjinya. Salah satu sifat Allah adalah setia. Dia Allah yang setia. Firman Tuhan katakan, meskipun kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak bisa menyangkal dirinya sendiri. Manusia gampang berjanji, tetapi sulit untuk menepati janjinya. Ini terbukti bahwa manusia adalah orang-orang yang kadang-kala tidak setia. Tetapi Allah adalah pribadi yang setia. Janji Allah menyertai umatnya. Firman Tuhan katakan seperti itu. Kalau Allah berjanji menyertai umatnya, tentunya Dia akan menjaga janjinya itu dengan kesetiaan. Artinya, Dia pasti menggenapi janjinya. Dia pasti menyertai saudara dan saya. Karena kita adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang percaya kepada Dia. Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Saudara, ini yang membuat kita yakin penyertaan Tuhan luar biasa. Karena Allah berjanji menyertai umat pilihannya. Saudara dan saya adalah umat pilihannya. Dan penyertaan Tuhan pastinya dinyatakan di dalam kehidupan kita. Hari lepas hari kita akan melihat penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Bukan berarti kita bebas dari pergumulan dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan berbicara juga kekuatan yang kita alami tatkala kita mengalami pergumulan. Penyertaan Tuhan berbicara juga bagaimana Allah selalu menyertai hidup kita, memberikan kemampuan untuk bersyukur dalam segala perkara. Ini berarti penyertaan Tuhan membuat kita tetap berkata Tuhan baik dalam segala perkara. Baik itu susah maupun senang, baik itu suka maupun duka. Kita memiliki kemampuan untuk bersyukur. Dia Allah yang baik. Dan dengan kemampuan itu, kita tetap bersyukur kepada Dia. Haleluya. Janji Allah menyertai umat pilihannya. Dan Allah pasti meneguhkan janjinya dengan kesetiaan.
Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Mazmur 33 ayat yang keempat. Saudara, kadangkala kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang gampang jatuh di dalam pergumulan. Artinya kita kadangkala jatuh di dalam dosa dan pemberontakan kita kepada Tuhan. Dan pada saat kita menyadari itu, kita meminta ampun kepada Tuhan. Tetapi di lain waktu, kadangkala kita tergoda juga untuk melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ini membuktikan kita adalah orang-orang yang seringkali tidak setia. Tetapi hari ini firman Tuhan katakan, Allah itu adalah Allah yang setia. Sehingga kita harus bersandar terus pada Dia, supaya kita belajar untuk setia pada Allah yang setia. Dan firman Tuhan berkata, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakan dengan kesetiaan. Kesetiaan adalah barang yang langka. Bahkan firman Tuhan mengatakan, sifat yang diinginkan seseorang ialah kesetiaannya. Orang boleh kaya, orang boleh memiliki jabatan, orang boleh memiliki segala sesuatu di dalam dunia ini. Tetapi tatkala orang itu tidak memiliki kesetiaan, orang itu tidak memiliki kualitas di dalam hidupnya. Tetapi orang yang memiliki kesetiaan adalah orang-orang yang hidupnya bergantung pada Tuhan. Karena Tuhan itu setia. Dan pada saat kita belajar hidup di dalam kesetiaan, kita belajar untuk berharap bergantung hanya kepada Tuhan. Saudara, pemeliharaan Allah terjadi bagi setiap orang yang percaya akan janjinya. Jadi, kita harus meyakini bahwa Allah itu punya rancangan yang luar biasa. Allah setiap terhadap janjinya. Janji Allah menyertai setiap orang yang percaya kepada Dia. Dan Allah meneguhkan janjinya dengan kesetiaan. Artinya dari pihak Allah tidak akan pernah berubah. Janjinya tidak pernah gagal. Yang dibutuhkan adalah bagaimana sikap kita kepada Tuhan. Tentunya bagi setiap orang percaya, kita harus menjadi orang-orang yang belajar terus berharap bersandar hanya kepada Tuhan. Karena pemeliharaan Allah terjadi bagi setiap orang yang percaya akan janjinya. Apakah saudara percaya akan janji Allah? Kalau saudara percaya akan janji Allah, saudara akan melihat, saudara akan merasakan, saudara akan menyaksikan bahwa Allah itu adalah setia terhadap janjinya. Pergumulan boleh ada, masalah boleh kita alami, tetapi yakini janji Allah di dalam hidupmu, supaya hidupmu bukan hanya menjadi hidup yang berarti, tetapi hidupmu dapat berkenan kepada Tuhan. Karena dengan cara itu, kita dapat melihat dan kita dapat menyaksikan Allah di dalam hidup kita kepada orang-orang sekitar kita. Meskipun orang-orang sekitar kita saat ini sedang bergumul, takut, khawatir, kita tetap percaya Allah itu Allah yang setia. Setia akan janjinya, setia akan menyertai kita hari lepas hari sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali yang kedua kali. Haleluya. Saudara, biar kiranya kebenaran firman ini menjadi kekuatan untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Karena kita yakini Allah itu adalah sumber kebaikan di dalam hidup kita. Sumber kebaikan sehingga kita harus meyakini benar. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita pastinya mendatangkan kebaikan. Karena kita belajar mengasihi Dia. Yang kedua, Allah adalah arsitek agung, perencana yang agung, merencanakan hidupmu dan hidup saya. Dan rencana Allah itu tidak pernah gagal. Karena Allah itu Allah yang tidak pernah gagal. Haleluya. Yang terakhir, kita harus percaya pemeliharaan itu terjadi dalam hidup kita karena Allah setia terhadap janjinya. Tidak ada janji Allah yang tidak ditepatinya. Tidak ada janji Allah yang gagal ditepatinya. Karena Dia adalah Allah yang setia, Allah yang ajaib, Allah yang mengasihi kita. Mari kita belajar untuk tetap percaya kepada Dia. Mari kita tetap percaya dalam segala perkara, dalam segala situasi dan kondisi, supaya kita melihat pemeliharaan sempurna daripada Allah itu dalam hidup kita. Dan kita tetap berkata, Tuhan itu baik dan sungguh amat baik di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sederhana, yang hamba-Mu sampaikan Tuhan.
Biar kiranya kami boleh tetap percaya bahwa pemeliharaan Allah itu sempurna dalam kehidupan kami. Dan kami tetap memandang Engkau. Di luar sana Tuhan begitu banyak masalah, pergumulan, kekhawatiran, ketakutan. Tetapi kami mau tetap berharap kepada Tuhan. Kami mau tetap bersandar kepada Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang menyatakan penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Tuhan menyertai setiap jemaat-Mu, GBI, House of Mercy, dimanapun mereka berada. Biar kiranya kami tetap terjaga di dalam kasih karunia-Mu. Biar kiranya kami tetap berharap bersandar hanya kepada Tuhan, Allah yang luar biasa. Meskipun secara fisik kami tidak bertemu satu dengan yang lain, tetapi secara roh kami tetap bersatu di dalam Engkau. Kami tetap mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Karena kami tahu Engkau sumber kekuatan, Allah yang menyertai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Terima kasih saudara atas waktu yang saudara sempatkan untuk menyaksikan streaming ini. Biar kiranya perenungan firman Tuhan yang kita renungkan bersama menjadi kekuatan kita. Sehingga apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita tetap percaya dan kita tetap berkata, Allah itu baik buat saudara dan saya. Amin.